Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia 2 yang berjudul siklus asam sitrat. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andelia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Materi singkat, siklus asam sitrat atau juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus TCA adalah jalur metabolisme yang terjadi di mitokondria sel eukariotik. Siklus ini merupakan salah satu jalur utama dalam respirasi sel, yaitu proses menghasilkan energi dari bahan makanan. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. 1. Gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi dengan senyawa 4 karbon oksaloasetat. Selanjutnya, 2 molekul CO2 dibebaskan salah satu jalur utama dalam respirasi sel, yaitu proses menghasilkan energi dari bahan makanan. 2. Yaitu oksaloasetat atau OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multienzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Prosedur proyek 1. Carilah materi siklus asam sitrat dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai siklus asam sitrat. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pertama, pengenalan 2 karbon sebagai asetil CoA. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil CoA dengan oksala asetat untuk membentuk sitrat. 1. Gugus arboksilat rantai samping dari enzim sitrat sintase melepas proton dari gugus metil asetil-CoA untuk membentuk enol. 2. Secara bersamaan gugus NH rantai samping dari residu histidin menyumbang proton ke oksigen karbonil sehingga menghasilkan zat antara enol. 3. Rantai samping histidin yang sama kemudian mendeprotonasi enol untuk menghasilkan anion enolat yang meluncurkan serangan nukleofilik pada karbon karbonil oksaloasetat. 4. Produk sitoril-CoA kemudian dihidrolisis dalam reaksi substitusi asil nukleofilik ketika oksigen dari molekul air terdekat menyerang ikatan tiosfer untuk menghasilkan sitrat dan koas. Kedua, sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikutnya, sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. Yang ketiga, isositrat dioksidasi menjadi alfa, ketoglutarat, dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase berlangsung dengan G sebesar min 8,4 kJ per mol. Yang keempat, alfa ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA dikatalisis oleh aktivitas enzim alfa ketoglutarat dihidrogenase kompleks menjadi alfa ketoglutarat dehidrogenase dihidrolipoil transuksinilase dan dihidrolipoil dehidrogenase. Yang kelima, pembelahan suksinil CoA digabungkan ke fosforilase tingkat substrat. Suksinil CoA mengandung ikatan tioester dengan energi bebas nilai hidrolisis delta G sebesar min 36 kJ per mol. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Basa dalam sisi aktif enzim menghilangkan proton dari C2 untuk membentuk ikatan rangkap C2-C3. Diikuti dengan pelepasan hidrida C3 ke FAD untuk menghasilkan FADH2 dan fumarat.
Suksinat dehidrogenase adalah flavoprotein yang menggunakan FAD untuk mendorong oksidasi suksinat menjadi fumarat. Perhatikan bahwa FAD digunakan sebagai pengganti NAD+, karena merupakan oksidator yang lebih kuat. Dengan kata lain, potensi reduksi FAD yang lebih positif memungkinkan oksidasi ikatan tunggal karbon-karbon untuk membentuk ikatan rangkap. 7. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel dengan delta G sama dengan minus 3,8 kJ per mol yang dikatalisis oleh fumarase, juga disebut sebagai fumarat hidratase, di mana bahasa umum enzim mendeprotonasi molekul air yang kemudian menyerang ikatan rangkap untuk membentuk gugus hidroksil pada C2 dan karbanion pada C3. Selanjutnya, asam umum memprotonasi karbanion untuk menghasilkan L-malat. 8. Malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya, OAA diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dehidrogenase, di mana sebuah rantai sampling histidin di sisi aktif enzim menghilangkan hidrogen dari gugus hidroksil pada C2 dari L-malat. Bersamaan dengan pembentukan gugus karbonil, ion hidrida ditransfer ke NAD+ untuk menghasilkan NADH. Penggunaan malat dehidrogenase NAD+ sebagai oksidator dalam reaksi yang sangat endergonik. Reaksi ditarik sampai selesai karena penghapusan oksaloasetat di putaran berikutnya dari siklus. Ada dua bentuk enzim malat dehidrogenase. Satu terletak di matriks mitokondria, sedangkan yang lain ditemukan di sitoplasma, terlibat dalam sute atau antarjemput malat aspartat. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat atau OAA. Selanjutnya, 2 molekul karbon dioksida dibebaskan. Yang kedua, oksaloasetat diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen kompleks multienzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.